Ini membahas soal solar yang langka, di mana Pemprov Sulsel mengajukan penambahan kuota. Baik, dari PT Pertamina Persero mengusulkan kepada pemerintah dan DPR RI untuk menambah kuota bahan bakar minyak BBM untuk jenis solar subsidi pada tahun ini. Nah, Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati mengatakan usulan penambahan kuota ini dipicu karena penyaluran solar bersubsidi secara nasional per Februari ini sudah melebihi sekitar 10% dari kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Nike, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini cukup berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi BBM jenis solar bersubsidi. Namun demikian, kuota solar bersubsidi tahun 2022 justru lebih rendah dibandingkan kuota tahun lalu. Jadi permintaan naik 10%, tapi dari sisi suplai kuota itu turun 5%. Nah, oleh karena itu Pertamina mohon dukungan jika memang solar subsidi bisa meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi, makanya kuotanya ini perlu disesuaikan lagi agar sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ini diungkapkan dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 6 DPR RI pada Senin kemarin. Kuota solar subsidi di tahun 2022 ini ditargetkan sebesar 14,9 juta kiloliter, di mana alokasi untuk penyaluran Pertamina itu sebesar 14,05 juta kiloliter. Namun Nike memproyeksikan permintaan solar subsidi pada tahun ini akan naik hingga 16 juta kiloliter. Ia membeberkan kelangkaan solar bersubsidi sendiri terjadi salah satunya disebabkan oleh selisih harga jual dengan solar non-subsidi yang semakin jauh. Nah, setidaknya selisih harga solar bersubsidi dan non-subsidi ini angkanya saat ini telah mencapai Rp7.800 per liternya. Nah, ini sebelumnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas mencatatkan penyaluran BBM jenis solar subsidi ini telah melebihi kuota. Nah, ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya tadi lonjakan permintaan karena gap harga antara solar subsidi dan non-subsidi itu terlalu jauh. Direktur BBM BPH Migas Alfons Simanjuntak mengatakan bahwa perbedaan harga solar subsidi dengan non-subsidi saat ini menjadi salah satu faktornya, di mana faktor berikutnya yaitu pengaturan mengenai siapa konsumen pengguna yang berhak. Masih harus diperjelas lagi, ya. Yang mengingat sejauh ini belum terlalu detail. Baik, itu sekelas pengantar pagi ini terkait kelangkaan solar yang terjadi mungkin beberapa hari ini atau mungkin dalam sepekan lebih ini di Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan ini memang terjadi di beberapa daerah di Indonesia karena tadi adalah kuotanya itu yang sudah melebihi atau permintaan cukup tinggi, bahkan baru sampai triwulan ini sudah melebihi 10% dari kuota yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengajukan penambahan kuota ini agar tidak terjadi kelangkaan di Sulawesi Selatan. Apalagi ini jelang Ramadan dan mungkin 1 bulan ke depan nanti tentunya perayaan Idul Fitri ya, tentunya banyak peningkatan penggunaan BBM jenis ini. Baik, kita akan berbincang dengan narasumber kita nanti ya, yang akan menyapa ruang dengar Anda dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi ini. Kita akan coba terhubung dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi ISDM Sulawesi Selatan, Pak Jamaludin, terkait langkah Pemprov Sulsel sendiri yang mengajukan penambahan kuota BBM jenis solar subsidi ini, ya. Dan tentunya di kesempatan pagi ini juga nanti kita akan bawa nanti ya beberapa komentar-komentar Anda ya yang sejak pagi tadi sudah Anda sampaikan begitu di ruang opini publik Lintas Makassar pagi di Pro 1 RRI Makassar. Beberapa tadi mengatakan bahwa kalau memang subsidinya sudah habis, masyarakat menganggap bahwa ketersediaan BBM jenis solar ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pengguna transportasi ataupun juga pelaku pengusaha yang menggunakan armada ataupun juga operasionalnya menggunakan BBM solar ini sangat terpengaruh. Dan masyarakat berharap bahwa
kalaupun harganya naik ya, tapi stoknya ada ataupun juga subsidinya habis ya cabut saja begitu, ganti dengan jenis lainnya atau mungkin satu produk lagi. Ya, satu produk saja yang agar masyarakat bisa fokus ya. Baik, kita tampaknya sudah terhubung dengan Pak Jamaluddin, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi SDM Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jamaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Jamaluddin sudah bersama kami pagi ini di Lintas Makassar Pagi. Iya, sama-sama. Iya, bersama saya Arfan di kebersamaan kita pagi ini Pak. Nah, dari pagi tadi kita sudah mengangkat terkait kelangkaan jenis BBM solar ini, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga ini sudah mengajukan penambahan kuota agar tidak semakin parah nih kelangkaan ini di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Nah, yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sulsel adalah juga melalui ISDM Sulawesi Selatan ini akan mengajukan penambahan kuota, Pak ya. Ya. Nah, kalau dijelaskan tadi beberapa informasi bahwa memang kuota triwulan ini sudah melebihi 10% dari kuota yang ada. Dan 14%. 14%. Iya, iya, sudah over 14% ya. Sampai Maret Iya, ini dan, ya. Iya, untuk dengan kuota normal kan ya. Baik. Ini seperti apa nih yang sudah dilakukan oleh SDM untuk pengajuan penambahan kuota ini? Iya, terima kasih Mas. Jadi dari hasil koordinasi kami kemarin dengan pihak Pertamina dengan OPD teknis di provinsi, Pertamina melaporkan memang bahwa terjadinya antrian lah ya di beberapa SPBU di Sulsel ini karena rupanya memang konsumsi kita ada over atau meningkat di triwulan pertama ini sekitar 14% untuk solar. Sehingga untuk mengantisipasi kalau sampai di akhir tahun kalau kita biarkan, karena kecenderungannya kan konsumsi ini kan naik terus. Sementara kuota kita kan terbatas sampai di akhir tahun itu, yang tentu saja kuota kita sebenarnya dari realisasi tahun kemarin itu memang lebih di bawah dari kuota kita tahun ini. Sehingga untuk mengantisipasi kuota kita sampai di akhir tahun, ya tentu saja kita harus mengajukan, upaya yang kita lakukan dari Pemprov itu adalah mengajukan tambahan kuota. Seberapa, ini kalau dari data juga nih mengatakan permintaan tahun ini naik 10% tapi kuotanya turun 5% ya? Ya betul. Nah ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup berpengaruh ya terhadap peningkatan konsumsi BBM jenis solar subsidi, dan juga adanya gap harga ya dari subsidi dan non subsidi ini cukup tinggi. Nah, signifikan sekali. Signifikan. Kan, ya. Ini apa yang menyebabkan turunnya kuota dibanding tahun lalu nih Pak? Ya bisa jadi ya, kita kan ini kan APBN ya, sangat bergantung pada APBN kalau subsidi. Jadi ya sangat tergantung dari alokasi APBN untuk subsidi BBM. Tapi ya pengalaman tahun kemarin ya, sebenarnya kuota kita itu 4 kali mengalami perubahan. 4 kali sudah mengalami perubahan. Iya, jadi perubahan kuota sebenarnya itu per triwulan. Jadi inilah upaya yang kita lakukan sebelum perubahan di triwulan kedua. Mudah-mudahan karena kemarin usulan kami sudah kami kirim ke BPH Migas hari Senin kemarin. Iya. Dari pantauan kebutuhan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta penambahan kuota itu berapa persen Pak? Di next. Ya, berdasarkan prognosis dari laporan dari Pertamina itu, kita dengan melihat perkembangan tadi itu, kita mengalokasikan tambahan sekitar 75.872 KL untuk tentu saja untuk dialokasikan untuk mencukupi, kira-kira prediksinya untuk mencukupi sampai di akhir tahun. Berarti ada 9 bulan ke depan diperkirakan gitu ya, 78.000 kiloliter ya? Sekitar ya naiknya 14-15% lah dari sekarang ini ya. Dan itu memungkinkan Pak diberikan kuotanya? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Jadi seperti tahun kemarin itu sebenarnya BPH Migas juga
mengevaluasi terkait dengan realisasi per triwulan itu. Seperti apa kan tentu saja akan menjamin kestabilitas kebutuhan ya. Cuman ya lagi-lagi memang tentu saja sangat bergantung kepada kondisi APBN yang ada. Seberapa besar, tapi pengalaman sebelumnya ya adalah tambahan, tapi ya mudah-mudahan kita secara bertahap diberikan, karena kita kan mengusulkan tambahan itu untuk prediksi sampai di akhir tahun kekurangannya. Jadi kan tadi saya sampaikan bahwa evaluasi kuota ini kan biasanya dilakukan per triwulan. Jadi kita berharap di triwulan kedua ini sudah bisa disupport dengan kuota tambahan kita yang sesuai dengan yang kita usulkan meskipun secara bertahap. Baik, tentunya memang masyarakat juga menilai ya bahwa kebutuhan akan BBM jenis ini memang ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya untuk penggerakan banyak pertumbuhan ekonomi ya di Sulawesi Selatan setelah mungkin pelonggaran beberapa ini setelah pandemi. Nah, ini juga bertepatan dengan jelang Ramadan lagi nih Pak ya, kebutuhan meningkat, tentunya beberapa harga naik, nah kebutuhan solar pun juga ini justru menghilang ataupun juga semakin turun ya. Nah, beberapa hari ataupun mungkin beberapa waktu ini yang harus dibutuhkan oleh ISDM termasuk penambahan kuota ini untuk menjamin nih stok ada lagi kembali atau normal kembali di Sulawesi Selatan. Ya, jadi begini Pak, jadi seperti yang kami harapkan sebenarnya dari Pertamina untuk segera menormalkan secara bertahap. Jadi komunikasi kami dengan Pertamina akan dinormalkan secara bertahap meskipun memang harus dikendalikan karena lagi-lagi memang kuota kita terbatas. Kita masih berharap secepatnya ini penambahan atau respon dari BPH Migas untuk bisa direalisasikan di triwulan kedua ini. Kami juga kemarin sebenarnya ada pertemuan dengan BPH Migas, kebetulan ada acaranya BPH Migas hari Sabtu kemarin di Rendra. Kami sudah menyampaikan bahwa konsumsi solar kami di Sulsel ini ada mengalami peningkatan, bisa jadi karena pandemi kan sudah agak longgar kan, seperti itu sudah menurun sehingga aktivitas ekonomi ini sudah mulai bergerak. Ditambah lagi saya bilang menjelang bulan puasa bisa jadi aktivitas Parang ini kan meningkat, jadi bisa jadi pengaruhnya di sana. Tapi di kondisi-kondisi ini memang baru tahun ini kalau saya melihat buka-buka data baru tahun ini kejadiannya di awal tahun terjadi antrian seperti ini. Iya. Jadi untuk prosesnya ini diharapkan secepatnya begitu Pak ya? Tentu namun tetap step by step begitu. Dinormalkan lagi kembali ya. Namun tetap step by step begitu ya? Iya betul. Baik, komunikasi ini tentunya juga dibangun oleh ISDM Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak Pertamina ya. Masyarakat betul, Mas. Jadi ini komunikasi kami setiap saat dengan Pertamina karena bagaimanapun ini kan harus dijamin suplai ini. Jadi sebenarnya tiap hari ada suplai. Jadi sudah mulai sebenarnya terurai ini antrian panjang. Jadi meskipun ada antrian tapi sudah kelihatannya seperti di minggu-minggu kemarin. Jadi kita berharap dengan tambahan suplai nantinya bisa lebih cepat untuk menormalkan kembali situasinya ini. Baik. Kemudian juga mungkin dari ISDM sendiri menilai ini tentunya ada peningkatan sampai nanti Desember ada permintaan kuota nih. Emang belum kemarin ini memang tidak diprediksi sama sekali ya triwulan ini bahwa langsung bisa cukup melewati kuota nih selama triwulan pertama. Antisipasinya padahal momen-momen Maret mungkin ke sampai Agustus itu baru diperkirakan melonjak, namun sudah naik duluan ini penggunaan solar subsidi. Dan pemerintah Sulawesi Selatan juga sendiri mendorong sejauh ini terus berkomitmen Pak ya melalui ISDM Sulawesi Selatan ini untuk menormalkan
semuanya nih, khususnya BBM solar subsidi begitu. Baik, masyarakat menilai begini banyak juga tadi yang mendorong Pak, bagaimana ini memang sebelumnya jauh-jauh hari dipikirkan begitu, baik itu dari pemerintah Sulawesi Selatan begitu ya, kepada pusat begitu mengkoordinasikan lebih cepat agar hal-hal seperti ini ya tidak terulang di tiap tahunnya ya. Komentar dari SDM sendiri gimana nih Pak? Ya, jadi gini Mas. Jadi itu sebenarnya kuota kan sudah dibagi untuk kuota kita kan tahunan. BPH Migas sudah mengaturnya kuota per SPB. Semuanya dihandle sama BPH Migas ya? BPH Migas sebenarnya yang menentukan, yang mengatur kuota itu. Pertamina ini kan hanya menyalurkan distribusi. Menyalurkan saja. Jadi cuman seperti pengalaman tahun kemarin memang jadi dari kuota awal sebenarnya tahun kemarin itu juga ada perubahan sampai naik 5-7% dari setelah beberapa kali perubahan, setelah 4 kali perubahan kan melihat konsumsi. Jadi kita sangat berharap sebenarnya ini melihat konsumsi kita mengalami peningkatan dengan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi, tapi tentu saja kondisi ini kita berharap juga untuk masyarakat luas juga mari kita saling mengawasi juga, karena bisa jadi juga ada yang memanfaatkan kondisi seperti ini, karena seperti tadi saya sampaikan baru kejadian di awal tahun seperti ini terjadi antrian seperti ini. Biasanya tahun lalu itu kan di akhir tahun, karena memang biasanya di akhir tahun ya. Kota kita sudah menipis. Nah ini kejadian awal tahun ya, mungkin di luar prediksi juga dari BPH Migas, sehingga dibagilah kuota secara normal itu per triwulan seperti itu. Dimungkinkan nggak ini ada indikasi bahwa ini nanti akan ditahan-tahan dulu, mencegah lagi nih ada penimbunan dan sebagainya gitu? Ini ya, jadi saya sampaikan bahwa sebenarnya masih tetap disalurkan secara normal meskipun memang ada pengendalian karena konsumsi tadi kan kita meningkat. Jadi ini juga Pertamina mengerem artinya sesuai dengan kuota yang diberikan kan seperti itu. Itu menjamin stok. Jadi tetap mengirim setiap hari meskipun mungkin bisa jadi ada pengurangan karena memang sudah over tadi kita kuotanya kita untuk triwulan pertama. Jadi ada barang itu cuman kan dijaga. Pertamina ini ngatur supaya tetap ada distribusi setiap harinya sambil menunggu kita arahan dari evaluasi dari BPH Migas. Tapi kemarin itu kebetulan ada BPH Migas acaranya di sini, saya sudah sampaikan juga langsung begitu juga dengan anggota DPR Komisi 7. Dan direspon Pak? Iya, mudah-mudahan direspon. Jadi saya sudah kasihkan juga teruskan surat usulan kami dengan DPR melalui stafnya Andi Ridwan Witiri, mudah-mudahan bisa dikawal juga. Nah, iya seperti itu. Ya ini tentunya memang kebutuhan masyarakat khususnya penggunaan BBM ini ya tidak menjadi polemik begitu ya. Karena apalagi ini menjadi masalah-masalah ini kan mau mendekati puasa, pertumbuhan ekonomi lagi berputar begitu ya. Seperti itu ya. Baik. Nah, untuk saat ini berarti sudah pengajuan dalam hal ini SDM Sulawesi Selatan ini lagi mengawal Pak ya? Iya. Tadi saya sampaikan bahwa usulan mengontrol semua ini. Ya sudah disampaikan kemarin melalui BPH Migas ya. Mudah-mudahan secepatnya. Jadi kami juga by WA dengan teman-teman di BPH Migas, mudah-mudahan bisa cepatnya direspon. Karena tentunya ini kan terjadi juga bukan hanya di Sulawesi Selatan Pak ya, seluruh Indonesia. Nah, di mana juga provinsi lain tentunya mengajukan juga nih. Jadi saling. Jadi mungkin dilihat di berita di media ya. Jadi kejadian ini kan bukan di Sulsel saja. Iya, karena benar. tadi di awal disampaikan bahwa kuota kita untuk subsidi BBM ini memang secara nasional kan turun 5%. Iya, benar. Jadi pasti kejadiannya kan pembagian kuota ini kan pasti seluruh provinsi kan mengalami pengurangan, sehingga mau tidak mau pasti kejadiannya sama di seluruh Indonesia. Jadi ini pasti sudah mudah-mudahan kita dipikirkan oleh pemerintah pusat melalui BPH Migas untuk segera mengevaluasi. Baik, berarti masyarakat diharapkan bersabar begitu Pak ya?
karena ini on the way atau prosesnya sudah berjalan dan pihak SDM pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah bekerja nih ya untuk mengantisipasi. Ya, tapi seperti tadi saya sampaikan Mas, sekarang ini Pertamina dengan kami berusaha tetap menyalurkan melayani kebutuhan masyarakat meskipun sebenarnya memang dalam tahap pengendalian disalurkan, kemungkinan memang ada pengurangan sedikit kuota dari seperti biasanya karena kondisi kan, karena kita sudah diatur kuota kita per triwulan. Iya. Baik, terima kasih nih untuk informasinya Pak Jamaluddin ya. Kabit Pengendalian dan Evaluasi ISDN Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Mungkin lagi beraktivitas lagi nih. Ini juga saya mau rapat dengan perhubungan dengan Pertamina menyangkut ini, Mas. Terkait perhubungan begitu ya. Iya. Baik, terima kasih, nanti kita akan update lagi di lain kesempatan Pak Jamaluddin. Bagaimana perkembangannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan perjalanannya nih Pak Jamaluddin, Kabit Pengendalian dan Evaluasi SDM Sulawesi Selatan, terkait BBM solar ini yang langka, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mengajukan penambahan kuota. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Jamaluddin bagaimana kronologinya dan juga mungkin prosesnya untuk pengajuan kuota ini, dan mudah-mudahan ini cepat menjadi respon yang baik dari BPH Migas, karena semua dikontrol ataupun mungkin diputuskan oleh BPH Migas. Dan Pak Jamaluddin tadi sudah mengatakan sudah melaporkan ke BPH Migas dan juga Komisi 6 ya, sudah menghandle ataupun mengetahui informasi ini dan tinggal mengawal, mudah-mudahan cepat terrealisasi gitu ya. Baik, kita masih akan lanjut nanti. Solar langka, Pemprov Sulsel ajukan penambahan kuota. Kita masih punya nanti narasumber berikutnya yang akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami, saya akan kembali. Tapi tak pernah seindah ini. Mungkin aku juga pernah merasakan rindu, tapi tak pernah sedalam ini.
info terkini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih menyapa Anda di Lintas Makassar Pagi. Ya, kita ikuti dulu info terkini berikut ini terkait masyarakat yang saat ini lagi memadati Monumen Mandala Makassar, di mana untuk berburu pangan ada event pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kondisi di lapangan, ada rekan reporter kami yang akan melaporkan. Ada rekan Kiswa ya yang berada di sana. Selamat pagi rekan Kiswa. Pagi. Iya. Iya. Saat ini ada di Monumen Mandala ya. Betul sekali. Baik, bisa Monumen dilaporkan Mandala. informasinya seperti apa di sana? Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di sekitar Monumen Mandala. Dan memang di tempat ini saat ini tengah dilakukan kegiatan gelar pangan dalam rangka Hari Besar Keagamaan dan Nasional, di mana kegiatan gelar pangan ini diusung oleh Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Dan dapat saya informasikan bahwa dari pantauan saya di lokasi saat ini, memang masyarakat terlebih jelang Ramadan, tingkat atau kebutuhan pokok memang cukup dicari dan diburu oleh masyarakat jelang bulan Ramadan saat ini. Dan di kegiatan pasar pangan ini terdapat beberapa komoditi atau jenis pangan yang dijual. Misalnya ada beras kemasan, kemudian juga ada telur ayam, kemudian ada bawang putih, cabai rawit, bawang merah, kemudian juga ada cabai merah besar, gula pasir, daging kerbau, dan minyak goreng. Tetapi selain dari pangan yang saya sebutkan tadi, banyak juga dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kota yang menurunkan para UMKM mereka, melibatkan UMKM-nya dengan menghadirkan makanan-makanan tradisional dari daerah masing-masing. Misalnya ada lumpia Bugis, kemudian juga ada madu, kemudian ada kacang yang saya lihat di sini ada dibawa dari Kabupaten Pangkep, dan juga masih banyak makanan-makanan khas dari kabupaten kota masing-masing. Dan dapat saya informasikan juga memang saat ini kondisi di Monumen Mandala cukup padat karena informasi bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten kota ini menggelar pasar pangan sudah diketahui oleh masyarakat, informasinya sudah beredar luas sehingga masyarakat memang berburu pangan mulai hari ini ya, dan kegiatan ini memang digelar hari ini juga sampai jam 13 waktu Indonesia Tengah, dimulai dari jam 9 sampai jam 13 waktu Indonesia Tengah. Selain itu dari pantauan saya di lokasi saat ini, penerapan prokes memang tidak begitu ketat diterapkan, tetapi untuk penerapan penggunaan masker, semua masyarakat sudah mulai paham akan pentingnya prokes. Selain itu juga dari semua komoditi yang saya sebutkan tadi, masyarakat banyak mengantri untuk mendapatkan minyak goreng. Dan pembelian minyak goreng ini, kemudian juga gula pasir dan lain sebagainya, cukup dibatasi minimal khusus untuk minyak goreng 2 liter, kemudian juga kalau gula pasir 2 kilo, dan seperti itu memang ada pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh pihak yang sudah mengatur proses atau kegiatan pasar pangan ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari Monumen Mandala, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk info terkini bersama rekan Kiswa di ruang dengar Anda. Info terkini. Lintas Makassar Pagi. Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Pagi pendengar, dan
kita masih akan menyapa Anda dengan informasi-informasi menarik di kebersamaan kita ataupun juga dialog interaktif kita nanti akan lanjut di kebersamaan kita pagi ini. Tapi tetaplah bersama kami, kita lewatkan dulu yang berikut ini. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka haram tubuhnya disentuh apinya neraka. Dengarkan dialog Ramadan RRI Makassar, Pak Kiai dan Deng Tayang setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam barat dan tayang mising. Ngapa mi Pak Kiai dede? Mengganggu masing ini. Tenan tamu ki dan tayang. Ini Baraleba makin sahur. tidak kan ku tahu ki pasti banyak Pak sedata sahur. Jadi belum Pak makan sahur dari rumah ini Pak. Tapi kita bicara dulu ini. Kita ngobrol tentang dialog Ramadan nih. Kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0821 3333 9440. Beda. Kalau rezeki dengan dalek beda toh itu. Apa bedanya? Kalau rezeki itu yang kita dapatkan dikasih biasa dari mana-mana, tapi dalek itu bahaya toh Kiai. Apa sih? Ada toh yang dalek warat, dalek timbur. Yang paling parah itu dalek. Kalau dapat kita dalek karena dalek no. Itu yang paling parah itu. Dialog Pak Kiai dan Deng Tayang di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, RRI Makassar kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-52 dengan 4 kategori lomba: tilawah, tausiah, tahfiz Quran, dan tartil Quran sensorik netra putra yang akan dilaksanakan pada 1 Ramadan 1443 Hijriah 3 April 2022 dengan persyaratan usia 17 hingga 30 tahun, mempunyai minat baca yang baik, kemampuan mengerti dan memahami Al-Quran, memiliki kartu BPJS Kesehatan, sudah mendapatkan vaksinasi minimal dosis kedua. Juara terbaik 1 akan mewakili RRI Makassar ke PTQ LPP RRI ke-52 tingkat nasional di Kabupaten Aceh Tengah. Daftarkan sekarang melalui scan barcode atau datang langsung ke RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3, Makassar. Kontak person Syahreni di 0811 416 5551. Nurlela Sakir 081 342 576 049. Rahmat semesta, pulih bersama, bangkit perkasa. Adek, sini mainan itu mainan abang, kembalikan. Bagaimana kalau? Adek, main bersama yuk. Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, Mama jual kamu. Bagaimana kalau seperti itu? Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh. Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik. Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder. Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
Info terkini. Baik, masih di Lintas Makassar Pagi, kembali kami hadirkan info terkini di ruang dengar Anda, dan untuk saat ini kita akan ikuti informasinya terkait langkah-langkah menjaga stabilitas ekonomi, perkembangan harga bahan pokok jelang Ramadan 2022 dari pasar Tramo di Kabupaten Maros. Ada rekan Kristianto yang akan melaporkan di kesempatan pagi ini. Ya, selamat pagi rekan Kristianto. Selamat pagi. Baik, seperti apa kondisi atau pantauan Anda nih terkait stabilitas harga bahan pokok jelang Ramadan di Maros? Silakan. Ya, oke, terima kasih. Sudah pendengar, saat ini kami tengah berada di Pasar Tramo Maros, di mana ini merupakan pasar sentral bagi masyarakat. Saat ini menjelang puasa, berbagai pihak baik dari pemerintah maupun dari kepolisian terus memantau bagaimana harga 9 bahan pokok aman dan lancar dan stabil terkait harganya. Dari pantauan kami, suasana di pasar ini mulai ramai oleh para pembeli yang mana untuk mempersiapkan diri mereka menyambut bulan Ramadan. Sudah terdengar, saat ini kami didampingi Kasubag Humas Polres Maros, itu SR Arif. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, RRI Makassar. Ya, pantauan kita langkah-langkah yang dilakukan Polres Marosnya seperti apa ini? Untuk pemantauannya, yang pastinya dari kepolisian Polres Maros menjelang bulan puasa, bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa menjaga Kamtipmas. Itu yang utama. Dalam hal untuk masalah bahan bakar, kelangkaan minyak, ya. Dalam hal ini dalam pemantauan untuk wilayah Maros tetap aman dan kondusif dan tidak ada terlihat atau temuan dalam penimbunan masalah minyak goreng. Kemudian langkah yang dilakukan Polres Maros ini tujuannya untuk menstabilkan atau menimbulkan rasa nyaman bagi pedagang masyarakat ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Betul. Jadi dalam hal ini pastinya kepolisian dari Polres Maros pastinya akan menjaga stabilitas ekonomi, ya, perkembangan harga bahan pokok yang menjelang Ramadan. Terima kasih, Bang. Makasih, Mas. Biasa pendengar, sekian informasi yang bisa kami laporkan, dan seluruh pihak TNI, Polri maupun pemerintah setempat berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi serta mencegah adanya kelangkaan 9 bahan pokok khususnya minyak goreng. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat Maros yang akan melaksanakan ibadah puasa merasa nyaman dan aman. Demikian Kristianto melaporkan langsung dari Pasar Tramo Kabupaten Maros, kembali ke studio. Info terkini. Lintas Makassar Pagi. Radio Republik Indonesia kembali menggelar Pekan Tilawatil Quran ke-52 tahun 1443 Hijriah. Dengan tema Rahmat Semesta, Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Seleksi tingkat daerah dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Ramadan 1443 Hijriah dengan 4 kategori lomba: tilawah, tausiah, tahfiz, dan kategori tartil Quran penyandang disabilitas sensorik netra putra. Final tingkat nasional akan dilaksanakan di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Tanggal 13 hingga 17 Ramadan 1443 Hijriah akan menampilkan peserta utusan terbaik dari seluruh Indonesia. Persyaratan dan pendaftaran dapat diakses melalui ppid.rri.co.id dan rri.co.id mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2022. PTQ ke-52 tingkat nasional Rahmat Semesta Pulih Bersama Bangkit Perkasa didukung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Kementerian Agama Republik Indonesia.
ini kita? Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos. Oke, pakai Google Maps saja. Jalan lurus, tetap di jalur yang benar. Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini? 20M, Bos. Oke, nanti kita atur tender biar mereka yang menang. Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar. Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus. Kita belok kiri aja, Bos. Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya. Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Hah? Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana? Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos. Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar. FM Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi kita lanjut ya, terkait dialog interaktif Lintas Makassar Pagi ini yang membahas soal solar langka. Pemprov Sulsel mengajukan penambahan kota. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama pihak ISDM Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mengajukan penambahan kuota ini. Nah, tentunya dari pihak pelaku usaha ataupun mungkin di lapangan begitu ya, para sopir bus dan sebagainya ini yang beberapa hari ataupun mungkin sepekan lebih ini menjadi pemandangan biasa di beberapa SPBU di mana ada antrian yang cukup panjang. Kelangkaan bahan bakar BBM jenis solar ini yang menjadi pemicunya ya. Dan para sopir ini harus rela mengantri hingga berjam-jam lamanya nih untuk mendapatkan solar. Dan pembelian solar pun juga dibatasi ya, baik itu truk maupun bus, di mana setiap kendaraan hanya bisa mendapatkan 70 liter solar dengan harga 300 hingga 350 ribu rupiah. Nah, ini sangat membuat resah masyarakat karena berdampak juga pada usaha di bidang transportasi. Para sopir pun tentunya juga para operator transportasi darat ini berharap adanya solusi dari pemerintah, utamanya pihak Pertamina sebagai penyedia BBM jenis solar. Baik, kita akan bahas ini ataupun mungkin pengen tahu nih seperti apa dampaknya bagi para pengusaha ataupun mungkin para sopir, begitupun juga mungkin para pengelola transportasi darat ini terkait kelangkaan ataupun juga pembatasan BBM jenis solar ini di seputaran Kota Makassar ataupun juga Sulawesi Selatan ini pada umumnya. Tentunya juga bukan hanya di Sulawesi Selatan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Jamaluddin ya, yang terjadi ya, tapi di seluruh Indonesia ini. Ini karena adanya dari BPH Migas memang mematok turunnya kuota ya untuk BBM solar bersubsidi ini di seluruh Indonesia, dan ini menjadi perhatian karena ini mengakibatkan perputaran roda ekonomi ini agak tersendat, di mana biaya logistik juga semakin membengkak ya. Ini tentunya berdampak besar terhadap kerentanan ekonomi daerah. Berbagai efeknya adalah tersendatnya aktivitas logistik dan transportasi dengan seiring sulitnya kendaraan-kendaraan angkutan barang atau orang untuk mendapatkan bahan bakar sesuai yang dipersyaratkan. Menurut Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Alfi Sulselbar Saifuddin Saharudi, kondisi kelangkaan solar yang terjadi seminggu terakhir ini menjadi bukti sistem pendistribusian yang carut-marut. Dan ini persoalan yang terus berulang, tapi belum bisa terpecahkan oleh penyalur, dalam hal ini Pertamina. Dan menjadi alasan utama adalah kuota yang terbatas ya. Padahal tidak ada formulasi efektif agar kelangkaan ini bisa diminimalisir. Nah, di sisi lain disparitas harga atau gap harga besar yang cukup jauh atau mungkin rentan harga antara solar bersubsidi ya dengan non subsidi, yaitu solar bersubsidi 5.150 per liternya, sementara BBM jenis solar yang non subsidi atau Dexlite itu sebesar 13.250
rupiah per liter. Ini menjadi salah satu poin yang menjadi titik perhatian. Menurutnya jika kemudian pengusaha angkutan ini terpaksa menggunakan Dexlite karena solar bersubsidi ini tidak ada, maka dikhawatirkan tentu akan memicu penyesuaian harga angkutan serta harga pokok barang. Ya, diakui bahwa memang terjadi pergerakan konsumsi solar yang cukup besar seiring geliat ekonomi yang lebih tinggi jelang Ramadan ini, tapi itu secara prinsip sesuatu yang wajar secara historikal. Hal tersebut tidak pernah bisa diantisipasi oleh Pertamina menurutnya agar menciptakan langkah atau skenario efektif agar persoalan kelangkaan BBM solar ini tidak terus-menerus terulang setiap tahun. IPO mengemukakan tata penyaluran hingga pengawasan konsumsi BBM solar subsidi pada SPBU tidak dilakukan secara sistematis dan konsekuen oleh Pertamina, sehingga penyerapan BBM ini tidak tepat sasaran yang kemudian akhirnya menimbulkan kelangkaan di lapangan. Nah, menjadi sasaran elemen-elemen yang harusnya menjadi sasaran penggunaan BBM solar subsidi ini harus menanggung aksesnya karena ketidakmampuan Pertamina mengkondisikan persoalan tersebut, yaitu angkutan milik pebisnis, contohnya ya pebisnis logistik begitu ya di kawasan Sulselbar yang sangat merasakan dampak kelangkaan BBM solar bersubsidi ini, padahal muatan yang diangkut adalah kebutuhan primer atau bahan pokok untuk masyarakat. Nah, sementara angkutan logistik pun ini harus menjadi terdampak ya, harus mengantri puluhan jam atau beberapa jam di SPBU yang tentunya membuat pengiriman akan menjadi tersendat tentunya dari waktu yang ditentukan ataupun juga beban logistik jadinya ya. Solar langka, barang-barang kebutuhan masyarakat juga jadi langka karena distribusi yang tersendat ini. Nah, kalau begini kan ekonomi bisa secara luas menjadi korban ataupun terdampak. Untuk itu ia berharap agar Pertamina, Patra Niaga Regional Sulawesi Selatan juga agar memperbaiki tata penyaluran pengawasan agar solar subsidi ini bisa tepat sasaran tanpa harus ada kelangkaan yang berlarut-larut. Nah, untuk kedepannya berpendapat jika BBM solar hanya satu varian saja, ya, kalaupun bisa ya produk solar ini satu pilihan aja, satu jenis saja, supaya para pengusaha jasa transportasi dan logistik itu bisa menghitung penyesuaian harga angkutan akibat variabel biaya BBM secara jelas. Dengan catatan ketersediaan BBM juga harus terjaga ya, artinya kalaupun barangnya non subsidi ya, tapi barang atau stok tetap ada. Tidak ada lagi kelangkaan karena adanya pembatasan yang justru menimbulkan gejolak sosial ekonomi. Nah, itu ya. Kalau tadi dari segi transportasi, para pengusaha memang lagi bagaimana caranya nih agar ini tidak terjadi berlama-lama, berulang-ulang, sehingga berdampak pada masyarakat, khususnya juga nanti kenaikan harga-harga bahan pokok karena juga tersendatnya logistik dikarenakan solar subsidi ataupun juga mereka ini harus ngantri kayak yang lama ya. Baik. Saya sudah terhubung dengan narasumber kita yang berikutnya, ada Pak Prayudi Samsibar, Kepala UPT Maminasata. Baik, selamat pagi Pak Prayudi. Iya, selamat pagi Pak, selamat pagi pendengar RRI. Iya, apa kabar Pak Prayudi? Ya Alhamdulillah sehat Pak, semoga sehat-sehat semua ini kita. Terima kasih waktunya pagi ini Pak Prayudi. Bersama saya Arfan di Lintas Makassar Pagi. Kita membahas terkait solar langka, di mana Pemprov Sulsel ini sudah mengajukan penambahan kuota BBM solar bersubsidi ini kepada BPH Migas. Nah, sepekan lebih ini menjadi pemandangan sehari-hari begitu ya. Kelangkaan solar ini adanya antrian-antrian panjang, baik itu bus dan mungkin kendaraan-kendaraan lainnya yang menggunakan jenis BBM ini. Nah, Pak Prayudi Samsidar ini sebagai UPT Maminasata operator teman bus ya? Ya, kalau kami di UPT Maminasata itu Pak, fungsinya ini kan adalah teman bus ini layanan bantuan dari Kementerian Perhubungan. Salah satunya begitu ya? Perkotaan. Salah satunya ada di subsidi. Situ. Oke. Nah, salah satunya terdampak nggak nih Pak? Fungsi, iya, terdampak sekali. Seperti apa nih Pak? Operasional? Iya. Bagi. Ya, kalau operasionalnya menurut informasi dari operator, dampaknya adalah mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk antri. Antrian yang panjang untuk mendapatkan ini. Iya. BBM ya.
Jadi diusahakan semaksimal mungkin tidak mengganggu pelayanan ke masyarakat. Seperti itu. Baik, ini biasanya ya, kalau mungkin dari data atau mungkin tadi dari informasi yang saya hadirkan bahwa yang ini pun juga bus-bus ini pun dibatasi juga nih Pak ya. Untuk BBM jenis solar ini hanya maksimal 70 liter ya per kendaraan. Apa seperti itu sebiasanya di lapangan? Iya Pak, karena memang kan ini bus tidak ada keistimewaan. Dia tetap mengikuti aturan pemerintah, walaupun ini adalah bantuan dari subsidi pemerintah untuk layanan transportasi ke masyarakat, tapi tetap harus mengikuti regulasi yang ada. Kalau memang ada pembatasannya, sebegitu aja dulu dikasih. Nah, tentunya kan dengan pembatasan ini berdampak lagi nih pada tadi operasional begitu ya, bahwa ada juga masyarakat mengatakan bahwa ini terganggu nih layanannya, biasanya sampai malam, tapi ini sore udah nggak mengangkut lagi nih masyarakat. Apa seperti itu di lapangan terjadinya Pak Prayudi? Iya, jadi kami coba operator coba itu melakukan istilahnya kita coba mencari solusi. Bagaimana caranya supaya bus ini selain bisa masih maksimal melayani masyarakat, tapi tetap juga terpenuhi kebutuhan solarnya. Jadi biasanya kalau sore itu Pak, sudah ada beberapa bus itu yang mulai antri. Karena kalau tidak antri juga di sore hari, takutnya mereka besok tidak bisa beroperasi, malah lebih fatal lagi. Tapi tetap ada sebagian bus yang beroperasi juga. Jadi ada istilahnya kita main rolling lah ini bus ini supaya bisa maksimal. Tapi ya memang itu ada beberapa memang yang ketika mungkin waktu sore hari itu sudah mulai berkurang layanannya jumlah busnya. Karena itu tadi tetap antri Pak, kita harus antri karena ini kan kelangkaan solar ini kan di seluruh Indonesia, dan ini juga berpengaruh di teman bus yang di daerah ini, bukan cuma di Makassar. Seperti itu. Baik. Nah ini tadi juga kita sudah berbincang bersama pihak ESDM Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mengajukan ini kuota penambahan ya. Nah tentunya ini akan menjadi angin segar lagi nih kepada para pengusaha ataupun juga operator transportasi darat yang angkutan massal ataupun juga logistik ini ya, menjadi harapan bahwa ini semua bisa berlancar kembali. Kalau dari UPT Maminasata sendiri ini berharap kepada pemerintah ini seperti apa nih Pak? Ya kami kalau berharap dari pemerintah, kami kan juga pemerintah Pak. Tapi pada dasarnya kelangkaan BBM ini kan, BBM solar ini kan berlaku di seluruh Indonesia. Harapan kami ini bisa segera teratasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangannya, kewenangan pemerintah daerah. Dan sudah diusulkan dan dihitung ulang kembali karena memang di nasional sendiri memang berdasarkan info Pertamina kan memang konsumsi BBM solar ini di tahun subsidinya, jatah subsidi BBM solar kuotanya itu kan memang berkurang 5% secara nasional. Di satu sisi ternyata menjelang ini masuk bulan April ini kuotanya pemakaian solar subsidi ini ternyata melonjak 14%. Sudah over ya. Jadi over untuk seluruh Indonesia, termasuk juga di sini di kita, karena ini membuktikan bahwa ekonomi ini sudah meningkat, berjalan lagi nih roda ekonomi. Jadi di satu sisi memang kelangkaan solar ini mudah-mudahan tidak berlarut-larut, di satu sisi ini pertanda bahwa ekonomi ini sudah bergerak lagi. Jadi harapannya kita mudah-mudahan pemerintah pusat ini bisa segera mengambil langkah. Ya harapannya bisa segera disetujui lah usulan tambahan kuota kami lah. Begitu Pak. Dan juga tentunya pertumbuhan ekonomi ataupun pergerakan ekonomi semakin baik. Ya, diharapkan juga kepada masyarakat pelayanan khususnya mungkin transportasi massal yang subsidi dalam hal ini dioperator oleh pemerintah seperti ini juga tidak terganggu begitu Pak Prayudi ya. Iya, sudah pasti itu. Karena kan kalau layanan kalau solar sudah normal lagi seperti biasa, kuotanya sudah dinaikkan lagi sesuai dengan usulan pemerintah daerah.
dalam hal ini Pak Gubernur, yang mudah-mudahan semua pergerakan kendaraan, logistik, pergerakan masyarakat itu tidak terganggu lagi. Begitu harapan kami, Pak. Dan untuk pelayanan transportasi teman bus sendiri ini tetap ya Pak ya, walaupun mungkin tadi dikatakan bahwa kelangkaan solar ini mempengaruhi operasional, tapi tetap berjalan melayani masyarakat. Tetap berjalan semaksimal mungkin. Kami usahakan tidak mengganggu signifikan layanan ke masyarakat. Baik, sebagai closing statement Pak Prayudi, mungkin kepada masyarakat pengguna transportasi massal ini, harapannya seperti apa di masa mungkin perubahan kelangkaan solar ini tidak mempengaruhi juga nih minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal ini? Ya, yang pertama pasti kami mau menyampaikan permohonan maaf karena sedikit banyaknya kelangkaan solar ini juga berpengaruh ke layanan. Yang pasti kami dari UPT Maminasata dan pelaksana operasional teman bus itu selalu berkoordinasi terkait dengan kelangkaan solar ini. Kami sudah menyampaikan juga bahwa telah dilakukan pengusulan ke Jakarta untuk menambah kuota solar, dan kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa mudah-mudahan dalam waktu dekat kelangkaan solar ini sudah bisa teratasi. Layanan teman bus ini kita usahakan tetap berjalan normal, optimal, semaksimal mungkin. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu pelayanan ke masyarakat. Seperti itu, Pak Arman. Baik, terima kasih untuk informasinya dan waktunya Pak Prayudi Samsibar, Kepala UPT Maminasata di kebersamaan kita pagi ini di RRI Makassar. Mudah-mudahan ini masyarakat juga mendoakan ini dan semuanya bisa berjalan normal kembali Pak, seiring kuota solar ini kembali normal. Terima kasih Pak Prayudi. Saya juga terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian perbincangan kita Kepala UPT Maminasata Prayudi Samsibar terkait operasional transportasi massal ya, yang juga mungkin mendapatkan dampak ya, selain transportasi angkutan antar kabupaten kota begitu ya, kemudian juga angkutan logistik dan sebagainya yang turut terdampak lah dengan kelangkaan BBM solar. Mudah-mudahan ini bisa cepat teratasi dan kita berharap semua masyarakat juga tidak dibikin resah begitu ya. Baik, saya harus cukupkan dulu sampai di sini kebersamaan kita di dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Saya Arfan Isri mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.